Kakashi Hatake. Nama yang bergema di antara para shinobi sebagai ninja peniru, sosok jenius yang kemudian menapaki takhta Hokage. Namun di balik ketenangan wajahnya dan senyum yang nyaris tak pernah berubah, tersembunyi suatu luka yang tak terucapkan. Ia bukan sekedar ninja yang mengenakan topeng, melainkan manusia yang berusaha menutupi retakan jiwanya dengan diam. Setiap langkahnya adalah jejak dari kehilangan, setiap kemenangan adalah bayangan dari pengorbanan. Kakashi bukan hanya bertarung melawan musuh-musuhnya, tapi juga melawan masa lalunya sendiri. Masa lalu yang tak henti menuntut bagian dari dirinya. Tapi hidup Kakashi bukanlah cerita tentang kemenangan atau kekuatan. Hidupnya adalah cerita tentang pengorbanan yang tiada akhir. Pengorbanan yang memengaruhi siapa dirinya dan bahkan cara ia melihat dunia. Masa kecil Kakashi. Masa kecil Kakashi adalah perjalanan panjang yang penuh dengan harapan dan rasa malu. Ayahnya, Sakumo Hatake, adalah seorang ninja yang sangat dihormati, dikenal dengan julukan Taring Putih dari Konoha. Sakumo memiliki segalanya, kekuatan, keterampilan, dan kehormatan. Namun, ia menjadi sasaran kritik keras dari masyarakat, karena ayahnya lebih mementingkan teman daripada menyelesaikan misi. Orang-orang yang sebelumnya mengaguminya kini menjelek-jelekan namanya. Kehormatan yang telah ia jaga dengan sepenuh hati tiba-tiba runtuh. Akhirnya, dengan rasa malu dan putus asa yang tak tertahankan, Sakumo memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kakashi kecil bukan hanya kehilangan ayahnya, tetapi ia juga kehilangan pandangan ideal tentang dunia. Ia mulai hidup dengan beban yang sangat berat, rasa malu atas kematian ayahnya, dan rasa kesepian yang datang dari kehilangan figur penting dalam hidupnya. Dalam dunia ninja yang keras, Kakashi belajar sejak dini bahwa kesalahan tak bisa dimaafkan, bahwa kekalahan adalah kutukan yang harus ditanggung sendirian. Di usianya yang masih muda, Kakashi merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari trauma itu, ia menyimpulkan satu hal yang menjadi prinsip barunya. Jika ingin bertahan di dunia ini, maka misi harus lebih penting dari segalanya, bahkan dari teman sendiri. Inilah awal Kakashi membangun dinding di sekeliling hatinya. Dingin, kaku, teratur, tapi juga sangat kesepian, kehilangan teman dan beban emosional. Namun, penderitaan Kakashi baru saja dimulai. Di dunia ninja, teman-teman seringkali lebih dari sekadar teman. Mereka adalah keluarga yang akan berbagi hidup dan mati bersama. Dan itulah yang terjadi pada Kakashi ketika ia bergabung dengan tim 7 yang pertama yang dipimpin oleh Minato Namikaze, serta dua orang teman yang sangat berarti baginya, Rin Nohara dan Obito Uchiha. Kehilangan Rin bukan sekedar tragedi bagi Kakashi, itu adalah luka batin yang menegaskan betapa rapuhnya makna melindungi. Setelah Obito gugur dalam misi dan mempercayakan mata Sharingannya kepada Kakashi, ia berjanji akan menjaga Rin dengan segenap jiwa. Namun takdir, seolah ingin menguji janji itu dengan cara yang paling kejam, memaksa Kakashi mengakhiri hidup Rin dengan tangannya sendiri. Itu bukan pilihan, melainkan konsekuensi dari dunia shinobi yang dibangun di atas pengorbanan dan dilema. Sejak saat itu, Kakashi mulai memahami bahwa dalam perang tidak ada benar atau salah yang mutlak. Yang ada hanyalah penderitaan yang dibungkus dengan kata tugas. Kehilangan Rin dan Obito membuat Kakashi menyadari bahwa bahkan niat paling murni pun bisa berubah menjadi tragedi ketika dunia berjalan tanpa belas kasihan. Ia tak hanya kehilangan teman, tapi juga sebagian dari jiwanya sendiri. Bagian yang dulu percaya bahwa kebaikan selalu menang. Kakashi belajar bahwa menjadi ninja bukan sekadar bertarung demi kemenangan, tapi menerima kenyataan bahwa setiap tindakan meninggalkan bayangan di hati. Guru yang pergi di tengah kegelapan. Bagi Kakashi, kehilangan sudah seperti bagian dari hidupnya. Ia kehilangan Obito dan dia kehilangan Rin. Dan sebelum luka itu sempat sembuh, takdir kembali mengambil seseorang yang sangat berarti. Minato Sensei, gurunya sendiri. Tragedi itu terjadi begitu cepat. Obito, yang dulu menjadi sahabat, kini kembali ke Konoha sebagai bayangan dari dirinya yang dulu. Dikuasai oleh kebencian, membawa kehancuran bersamanya. Ia memanfaatkan kondisi Kushina yang lemah setelah melahirkan, melepaskan Kyuubi, dan menghancurkan desa yang dulu mereka lindungi bersama. Di malam itu, langit Konoha memerah dan untuk kesekian kalinya, Kakashi kembali kehilangan seseorang yang ia anggap keluarga. Minato meninggal bersama Kushina demi menyelamatkan desa dan anak mereka, Naruto. Dan bagi Kakashi, malam itu bukan hanya kehilangan seorang guru, tapi juga kehilangan sosok ayah, panutan, dan satu-satunya cahaya yang tersisa setelah semua pergi. Sejak saat itu, luka dalam Kakashi kembali terbuka.
Ia merasakan beratnya dunia shinobi, di mana setiap ikatan berharga bisa hilang dalam sekejap. Trauma masa lalu, ayahnya, Obito, dan Rin mengalir kembali, bercampur dengan rasa bersalah dan ketidakberdayaan yang ia rasakan saat menyaksikan Minato pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan ketakutan yang lebih dari sekadar kehilangan. Ia merasakan bahwa dunia ini bisa terus mengambil tanpa memberikan jawaban. Obito, Perang Dunia Shinobi keempat menjadi pertempuran terbesar dalam sejarah. Pasukan dari seluruh desa bersatu menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Di tengah medan perang yang penuh asap dan kehancuran, Kakashi berdiri di garis depan bersama Naruto dan Guy, berhadapan dengan musuh misterius yang dikenal sebagai Tobi, sosok bertopeng yang selama ini menggerakkan banyak tragedi dari balik bayangan. Pertarungan di antara mereka berlangsung sengit, dan ketika topeng itu akhirnya pecah, semua diam. Kakashi terpaku. Wajah di depannya bukanlah milik orang asing, tapi Obito, teman yang dulu ia anggap telah gugur di bawah reruntuhan batu bertahun-tahun lalu. Obito yang pernah mempercayakan syaringannya, kini berdiri sebagai lawan yang penuh kebencian dan kegelapan. Bagi Kakashi, momen itu seperti luka lama yang kembali terbuka. Ia tidak hanya melihat musuh, tapi melihat masa lalunya sendiri. Janji yang gagal ditepati, dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Semua kenangan tentang persahabatan mereka, tentang Rin, tentang pengorbanan, kembali menghantam batinnya tanpa ampun. Kakashi kembali merasakan beban yang dulu hampir menghancurkannya. Ia sadar bahwa di balik setiap perang, selalu ada kisah pribadi yang tidak pernah disembuhkan oleh waktu. Dan kali ini, luka itu bukan berasal dari pedang, tapi dari kenyataan bahwa orang yang dulu ia lindungi, kini adalah orang yang ingin menghancurkan dunia. Terluka, namun tetap kuat. Kakashi tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Bahkan saat ia menghadapi musuh-musuh terkuat sekalipun, ia selalu menjaga ketenangan. Tapi, apakah itu berarti ia tidak merasa sakit? Apakah itu berarti ia tidak pernah merasakan keputusasaan? Tidak. Kakashi adalah contoh dari seseorang yang terus berjuang meskipun hatinya terluka. Ia mungkin tidak pernah menangis, tetapi setiap langkah yang ia ambil adalah hasil dari perjuangan melawan rasa sakit yang terus menghantuinya. Kekuatan Kakashi terletak bukan pada kemampuan fisiknya, melainkan pada kemampuannya untuk menanggung beban emosional yang begitu berat tanpa pernah membiarkan dunia tahu betapa ia menderita. Kakashi mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Terkadang, orang-orang yang paling kuat adalah mereka yang menyimpan luka paling dalam. Pemimpin. Namun dari luka yang ia pendam itulah, lahir seorang pemimpin yang berbeda dari yang lain. Kakashi tidak menjadi Hokage karena kekuatan atau ambisi. Ia menjadi pemimpin karena mengerti arti kehilangan, tanggung jawab, dan kesepian. Ia tahu seperti apa rasanya gagal, dan karena itu, ia tidak ingin siapapun merasakannya lagi. Sebagai Hokage, Kakashi memimpin bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan hati yang telah ditempa oleh penderitaan. Setiap keputusan yang ia ambil bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi generasi baru dari beban yang pernah ia tanggung. Kakashi adalah simbol dari kepemimpinan yang lahir dari luka, bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kemenangan, melainkan dari bagaimana seseorang bangkit setelah kalah. Ia tidak lagi hanya seorang ninja yang menunaikan misi, tapi seorang penjaga yang memahami nilai setiap jiwa di bawah benderanya. Dan mungkin, di balik senyum tenangnya yang jarang terlihat, Kakashi akhirnya menemukan kedamaian. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia telah belajar berdamai dengannya. Mengapa Kakashi paling menderita? Jadi, kenapa Kakashi bisa disebut sebagai karakter yang paling menderita di Naruto? Karena ia hidup dengan penderitaan yang tak terlihat, yang terus-menerus menghantui dirinya. Kakashi kehilangan orang-orang yang ia cintai, teman-teman yang paling berharga dalam hidupnya, dan bahkan ayahnya sendiri yang tak sempat memberinya pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ia terus membawa beban itu sepanjang hidupnya, berjuang untuk menemukan kedamaian meskipun tidak pernah bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Kakashi adalah simbol dari pengorbanan, kehilangan, dan ketegaran yang tidak pernah terlihat. Ia adalah karakter yang tidak pernah meminta untuk menjadi pahlawan, tetapi takdir terus memaksanya untuk melakukannya, meskipun ia harus melakukannya dengan hati yang terluka dan jiwa yang hancur. Kakashi adalah contoh bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang selalu tampak di luar. Seringkali, kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, dan seringkali kita mengabaikan apa yang terjadi di dalam diri. Terima kasih.